Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Dalam kondisi saat ini, banyak negara yang memanfaatkan COVID-19 sebagai peluang untuk memperluas suatu sekutu politiknya. Contohnya adalah negara Cina, India, dan Amerika yang mengirimkan vaksin ke lebih dari 60 negara dengan catatan akan diberikan akses masuk ke negara tersebut. Negara tersebut yang dimaksudkan adalah negara yang dikirimkan vaksin tersebut. Nah, saya setuju dengan mosi bahwa Dewan ini menyesalkan tren diplomasi vaksin. Dengan definisi yang saya berikan, diplomasi sendiri dapat kita artikan sebagai suatu hubungan resmi antara negara yang terdapat kesepakatan. Untuk vaksin sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk usaha sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, status quo yang saya berikan, seperti yang kita ketahui, vaksin sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran COVID. Vaksin-vaksin tersebut sudah diracik sedemikian rupa oleh penghasil vaksin dan sudah diuji coba untuk layak edar. Nah, Indonesia sendiri sudah mengimpor berbagai jenis vaksin dari luar negeri dan dengan berbagai merek yang berbeda. Untuk latar belakang permasalahannya, kebanyakan negara mengimpor vaksin karena belum mampu memproduksi vaksin sendiri. Seperti halnya Indonesia. Indonesia belum bisa memproduksi vaksin sendiri karena Indonesia belum terfokus atau terpusat untuk pembuatan vaksin tersebut. Indonesia masih menggantungkan diri kepada negara lain untuk pendistribusian vaksin ini. Nah, usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sendiri adalah usaha pencegahan penyebaran COVID secara manual seperti 5M yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Untuk permasalahannya, diplomasi vaksin yang terjadi sekarang lebih banyak menguntungkan pihak pemerintah terkait yang mengirimkan vaksin daripada pihak yang menerima vaksin. Karena pihak yang mengirimkan vaksin ini lebih dapat akses yang bermanfaat untuk masuk ke dalam negara si penerima vaksin. Contohnya adalah Zimbabwe yang memberikan izin untuk akses tambang batu bara kepada pihak yang telah mengirimkan vaksin kepada negaranya. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan argumen kenapa saya setuju dengan mosi ini. Yang pertama, seharusnya distribusi vaksin ini tidak perlu disangkut pautkan dengan politik pemerintahan. Jika pemerintah bisa dengan mudah untuk membeli vaksin tanpa ada perjanjian untuk akses si negara masuk ke dalam pemerintah tersebut, bukanlah hal itu adalah hal yang lebih menguntungkan kepada negara kita sendiri. Analoginya seperti itu. Jadi, kita akan lebih bermanfaat jika sumber daya yang ada dalam negara kita, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kita manfaatkan sendiri agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang ada dalam negara kita. Nah, Dewan Juri yang terhormat, jika pihak oposisi memberikan argumen bahwa diplomasi vaksin ini menguntungkan kedua belah pihak, menurut saya itu sangat salah. Karena jika ditelaah lebih lanjut, keuntungan pihak luar yaitu pihak pemberi vaksin dibanding keuntungan pihak penerima vaksin itu jauh lebih tinggi dalam bidang ekonomi maupun bidang politiknya. Karena selain politiknya akan terkenal di negara lain, ekonomi yang ada pada negara si penghasil vaksin pasti lebih maju dibandingkan negara si penerima vaksin. Nah, jika dibandingkan dengan negara si penerima vaksin, negara penerima vaksin terlihat hanya mendapatkan manfaat kesehatan saja setelah diberikan vaksin dan akan disebarkan kepada masyarakatnya. Lalu untuk alasan kedua, diplomasi vaksin ini tidak memperhatikan solidaritas kemanusiaan yang tanda kutipnya adalah antar negara sendiri. Dalam negara seolah-olah mewajibkan negara penghasil vaksin untuk memenuhi segala kebutuhan vaksin yang ada dalam negaranya tanpa memperhatikan negara lain yang masih kekurangan vaksin. Contohnya sendiri adalah Indonesia mewajibkan pihak terkait pemberi vaksin untuk memenuhi vaksin di Indonesia dengan berapa puluh juta dosis, sedangkan Indonesia tidak memikirkan atau tidak melihat dampak dari negara lain. Seperti contohnya adalah Papua Nugini yang masih kekurangan vaksin karena Papua Nugini sendiri tidak bisa memberikan akses yang lebih kepada pihak yang mengirimkan vaksin.
Hal ini merupakan suatu ketimpangan yang sangat nyata dalam antar negara karena negara yang kaya pasti akan bisa membeli banyak vaksin, sedangkan negara yang miskin pasti membeli vaksinnya dalam dosis sedikit. Padahal di dalam suatu negara yang kaya belum tentu penderita COVID-nya akan banyak, dan dalam negara yang miskin belum tentu pula penderita COVID-nya sedikit. Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi mengapa saya setuju dengan mosi ini. Nah, dengan cara diplomasi bukanlah cara yang tepat untuk mendistribusikan vaksin untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pendistribusian vaksin ini bisa dilakukan dengan jual beli tanpa melibatkan politik, yaitu jual beli biasa dalam hal ekonomi, dengan catatan perlu dibatasi sesuai dengan kebutuhan suatu negara dan bukan dari kekayaan dari suatu negara. Jadi kita perlu mempertimbangkan berapa banyak pasien COVID yang ada di negara yang akan dikirimkan oleh penghasil vaksin tersebut untuk diberikan vaksin sesuai dengan kebutuhan dosis vaksin tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.